Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua akan berdialog tentang pengoperasian water treatment plant di PT PJB Unit Pembangkit Paiton. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hasib Nurullah dan rekan saya. Dan saya Siti Afiatul Bariyah. Sini kami akan memulai tentang menerangkan PLTU Paiton. Jadi PLTU Paiton itu apa sih? PLTU itu kan pembangkit listrik tenaga uap, adalah pembangkit yang menggunakan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin. Untuk memutar turbin diperlukan energi kinetik dari uap panas atau kering. Pembangkit listrik tenaga uap menggunakan berbagai macam bahan bakar, terutama batu bara, minyak bakar, MFO untuk start awal. Water treatment plant itu apa sih? Water treatment plant itu merupakan proses pengolahan air baku menjadi proses bebas mineral atau demineral. Air demineral digunakan untuk memproduksi uap penggerak turbin uap. Air demineral ini pada siklus PLTU berfungsi sebagai media transfer energi yang terkandung dalam bahan bakar sampai dengan energi listrik yang dihasilkan oleh generator. Siklus ini bekerja pada kondisi tekanan dan temperatur yang tinggi, pada peralatan yang presisi dan sistem yang sangat kompleks. Lalu proses operasi water treatment itu secara umum itu bagaimana sih? Fungsi dari water treatment plants itu kan pada PLTU Paiton itu mengolah air baku menjadi air demineral, yang mana air demineral digunakan untuk memproduksi uap yang bertekanan sebagai penggerak turbin uap. Proses ini daripada pengolahan WTP hingga menghasilkan air demineral pada PLTU Paiton secara garis besar, yaitu dengan mengambil air dari sumber air yang dipompa dan ditampung di dalam WWT, kemudian dipompa dengan well water transfer pump menuju surface water tank. Jadi begitu proses secara umumnya. Baik, di sini saya akan mengasih tahu, ini adalah merupakan gambar atau diagram alir water treatment plant PLTU Paiton. Pada tahap pertama, di gambar sini kan ada proses-proses tahapan atau diagram alir water treatment plant di PLTU Paiton. Yang proses yang awal itu apa sih, bagian apa? Yang pertama itu bahan baku air tawar yang berasal dari sumber yang berjarak kurang lebih 10 km dari lokasi PLTU. Dari sumber air dipompa ke lokasi PLTU, dimasukkan ke tangki penampung air sumber dengan kapasitas 5.000 kubik. Terus yang kedua, dari tangki penampung well water, air dipompakan dan dimasukkan ke tangki servis yang berlokasi pada bagian atas dengan ketinggian kurang lebih 10 meter dari level tanah PLTU. Selanjutnya, air dialirkan ke clarifier tanpa menggunakan pompa atau cukup dengan gaya gravitasi. Kamu tahu nggak proses selanjutnya itu gimana? Proses selanjutnya setelah dari tangki penampung itu, di dalam clarifier akan terjadi proses koagulasi sehingga terjadi pemisahan antara air jernih dengan gumpalan-gumpalan zat padat. Air jernih akan mengumpul pada bagian samping, sedangkan endapan akan mengumpul pada bagian tengah bawah. Air jernih dikeluarkan lewat pengumpul air di bagian samping dari dinding clarifier dan endapan dikeluarkan dari bagian bawah tangki clarifier. Lalu selanjutnya air jernih keluar dari clarifier lalu masuk ke dalam gravity filter yang berisi saringan pasir. Air yang keluar dari saringan ini merupakan air yang sudah jernih.
bebas dari sisa-sisa gumpalan endapan yang terbentuk pada clarifier. Selanjutnya, sebagai penampung akhir dari produksi free water treatment, ini adalah bak clear well, yaitu siap untuk diolah lebih lanjut pada sistem demineral plant. Sistem demineral plant itu selanjutnya gimana sih? Air jernih hasil pengolahan selain sebagai bahan baku pembuatan air bebas mineral, juga sebagian dipakai sebagai air yang kebutuhan sanitary. Untuk kebutuhan sanitary ini, air dari clear well dipompa ke portable water tank. Terus air baku masuk ke dalam bejana. Memiliki kation, maka akan terjadi proses penukaran kation oleh resin. Kemudian air keluar dari bejana kation, kemudian masuk ke dekarbonator tank. Alat ini berfungsi untuk menghilangkan gas CO2 dengan menyepraikan air baku di dalam dekarbonator tank, sehingga gas terpisah dan dibantu dengan hembusan udara dari dekarbonator blower dan dibuang ke atmosfer. Terus selanjutnya prosesnya gimana? Setelah itu air keluar dari dekarbonator, kemudian masuk ke bejana penukar anion dengan bantuan dekarbonator booster pump. Di dalam anion exchanger akan terjadi proses pertukaran ion, di mana ion negatif X yang terkandung dalam air akan diserap oleh resin anion. Output yang dihasilkan diharapkan conductivity air kurang lebih 20 cm persegi dengan kandungan silika kurang dari 500 ppb. Setelah itu air keluar dari bejana anion, kemudian masuk ke dalam bejana mixed bed. Alat ini adalah berfungsi ganda sebagai campuran antara fungsi penukar kation dan penukar anion. Diharapkan kualitas air dengan pH 6,5 sampai 7. Lalu tahap yang terakhir itu bagaimana sih? Tahap yang terakhir yaitu air baku setelah keluar dari mixed bed dinamakan air demineral. Air ini dialirkan menuju demineral water tank kapasitas 1800 KL, kemudian dipompa menggunakan demineral transfer pump, dialirkan menuju ke condensate storm tank dan dialirkan menuju hot wheel condenser sebagai air produk boiler. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang free water treatment dan demineral plant. Free water treatment itu bagaimana sih? Pada sistem free water treatment, air dari sumber desa Klotong yang masih terdapat partikel-partikel lumpur dijernihkan dengan melalui beberapa tahapan penyaringan agar air tersebut tidak menghambat pada proses pengolahan air murni, yaitu air demineral yang akan dilakukan. Sistem ini terdiri dari peralatan-peralatan sebagai berikut. Apa aja sih peralatan-peralatannya? Untuk peralatan-peralatannya, yang pertama itu clarifier, yaitu berfungsi untuk memisahkan antara air jernih dengan gumpalan-gumpalan zat padat. Di sini terjadi proses koagulasi sehingga air jernih akan mengumpul pada bagian samping, sedangkan endapan akan mengumpul pada bagian tengah bawah. Yang kedua yaitu alatnya gravity sand filter, yaitu tangki yang bersifat saringan pasir. Air yang keluar dari saringan ini merupakan air yang sudah jernih, bebas dari sisa-sisa gumpalan endapan yang terbentuk pada clarifier. Yang ketiga yaitu perlengkapan injeksi kimia. Ini bisa dilakukan kalau ini bisa tidak dilakukan kalau kualitas air dari sumber air yang sangat bagus. Selanjutnya itu sedikit pengertian tentang demineral plant. Apa kamu tahu demineral plant itu seperti apa? Demineral plant adalah sebagai pengolah air baku yang dihasilkan oleh free water treatment untuk menghasilkan air bebas mineral, sehingga memenuhi syarat sebagai air make up untuk keperluan air pengisi di kolam boiler pada PLTU.
Baik, Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.